Selamat pagi semuanya. Ada dua narasumber kita pagi ini untuk diskusi pagi ini sambil kopi pagi, yaitu Pak Menteri dan Bapak James Purba, pengacara senior. Pak Menteri. Siap. Horas. Selamat datang di Kopi Joni. Terima kasih. Hotman 911. Hotman 911. Yang pertama begini Pak, saya ini sudah melanglang buana di seluruh dunia dan banyak tahu hukum negara. Saya belum menemukan hukum negara manapun, saya bicara hukum negara ya, saya belum menemukan hukum negara manapun yang mengatakan bahwa hubungan seks di luar nikah, dua-duanya single, mau sama mau, bisa dipidanakan. Memang di Indonesia dibatasi hanya kalau dilaporkan oleh orang tua atau anak. Pertanyaan saya Pak, kalau hanya Indonesia seperti ini, apa akibatnya atas para wisata dan investor asing nantinya? Seperti yang kita lihat, mungkin Bapak bisa jelasin, sudah terlalu banyak laporan selama 2 hari ini ya. Iya. Silakan Pak, apa akibatnya terhadap para wisata kita? Pertama-tama saya mau update sedikit. Ya. Jadi selama 3 hari ini luar biasa perhatian publik, perhatian media, perhatian netizen terhadap perkembangan khususnya di sektor dampak terhadap pariwisata kita. Termasuk apa? PBB, CNN, semuanya? Semua. Ya. Dan semua sudah tentunya memberikan opini, memberikan aspirasi. Nah itu semua kita tampung dan kita memberikan klarifikasi bahwa pariwisata Indonesia sangat menghormati tamu. Ini budaya bangsa kita, di mana tamu ini kita perlakukan sebagai raja dan kita akan perlakukan tamu sebaik mungkin. Bahwa pariwisata Indonesia sangat menghormati dan menghargai hak-hak para wisatawan, dan tentunya yang dapat kami sampaikan bahwa kita sekarang fokusnya memang pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, dampak 3 hari ini kita ukur. Saya langsung mengirimkan tim ke pasar-pasar utama kita. Australia itu ada deputi bidang pemasaran di sana, Ade Ayu Martini, on the ground ya, di Sydney, melaporkan langsung bookingan jam per jam dan per Jumat tutup kemarin belum ada pembatalan yang signifikan. Jadi alhamdulillah, tapi kita terus pantau agar kita pastikan setiap pergerakan itu kita monitor dan kita evaluasi. Di pasar berikutnya Singapura, Malaysia, India belum ada laporan per Jumat tutup bisnis atau close of business tentang pembatalan juga. Di 2 bandara utama kita untuk wisatawan asing, yaitu Jakarta dan Ngurah Rai, justru ada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang baik di Bandara Ngurah Rai Bali maupun di sini. Tapi ini kan masih early, ini masih sangat awal. Jadi kami akan memastikan kita mengkomunikasikan dan mensosialisasikan bahwa saya menjamin bahwa wisatawan itu akan mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman, dan menyenangkan di Indonesia. Dan mengenai pasal hukum, saya langsung mengengage para ahli hukum, termasuk abang. Begitu abang telepon, saya langsung hadir. Saya tanya Frank dulu nih, Frank, lu kan penasihat hukum gue, lu kasih tahu dong nih apa yang disampaikan bahwa hukum kita ini yang sekarang melakukan sudah diketok oleh DPR. Kita harus sosialisasikan bersama, karena di sini saatnya kita harus bersatu padu sebagai bangsa untuk mengkomunikasikan bahwa Indonesia ini sangat welcome, karpet merah untuk wisatawan. Instruksi Bapak Presiden sendiri hari Selasa lalu saat sidang kabinet paripurna, kita harus tingkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama pasar-pasar utama kita, yaitu Australia, India, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Inggris. Dan semua opini ini kita engage, kita
sampaikan klarifikasi bahwa Indonesia tetap terbuka untuk para wisatawan dan investor. Karena ada investor juga yang menanyakan, mereka ingin menanamkan modalnya. Saya bilang bahwa untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap terbuka dan kita sangat welcome karena kita ingin membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Jadi butuh dukungan dari Pak, ini lawyer saya Pak James juga, dan Bang Hotman untuk mensosialisasikan, dan seandainya ada masukan-masukan termasuk juga perbaikan-perbaikan ini kita bisa lakukan dalam berapa? 3 tahun ke depan sebelum PUM ini menjadi berlaku sebagai panduan kita. Yang saya tahu ada 2 jenis orang asing, ya, yaitu terutama turis. Turis yang datang ke Bali atau ke Indonesia yang memang sama pacarnya atau sama itunya, itu yang jenis pertama, yang keluarganya di Australia, di negaranya. Jadi mungkin itu nggak berdampak langsung sama pasal ini, karena yang berhak mengadukan hanya putri, anak sama keluarganya. Itu jenis turis yang pertama. Tapi ada jenis turis yang kedua, yaitu turis bule yang ada di Indonesia. Ya. Sama investor asing yang ada di Indonesia. Ya. Kita tahu sudah ribuan yang menjalin hubungan dengan wanita lokal. Ya. Ya. Jadi turis asing yang ada yang di Jakarta atau Manhattan ataupun investor asing menjalin cinta dengan wanita lokal. Ya. Dan tentu itu hanya sebagian kecil yang dengan perkawinan. Ya. Dan apakah Pak Menteri nggak melihat nanti keluarga dari si cewek bisa mempergunakan itu sebagai sarana pemerasan kepada si turis asing ini atau investor asing ini? Jadi berkaitan dengan investasi, hari Selasa yang lalu saat diketok, saya mengadakan pertemuan dan diundang oleh AmCham, American Chambers, dan 2 hari berturut-turut kita melakukan breakfast meeting dengan para investor, menanyakan hal yang sama, kekhawatiran yang sama, dan saya sampaikan bahwa kita sekali lagi ini hukum sudah diketok di DPR, dan pasti ada kekhawatiran yang harus kita sama-sama melakukan satu langkah-langkah untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kita sangat terbuka untuk investasi, terutama di sektor pariwisata. Tapi untuk orang asing yang tinggal di sini, Bapak setuju nggak bahwa itu bisa merupakan penyalahgunaan oleh terutama keluarga si cewek untuk memeras si laki? Ya, tentunya apapun bentuk hukum ya di sini kan tempatnya, orang-orang selalu mengadukan. Ya. Kan bukan ini aja, banyak sekali masalah hukum di Indonesia yang perlu reformasi. Salah satu yang upaya pemerintah mereformasi ini dengan mendorong beberapa perubahan yang sekarang dilakukan. Nah, kalau misalnya seandainya ada yang dirasa tidak pas atau tidak sesuai dengan menghadirkan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi, membuat investasi itu nyaman sehingga terbuka peluang usaha dan lapangan kerja, ya sama-sama kita harus berikan masukan dan berikan perbaikan. Tapi pada intinya ini sudah disampaikan juga. Iya. Tapi Bapak ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Karena saya banyak berteman sama bule. Iya, sama saya juga. Sebagai pengusaha, secara pribadi, Bapak setuju nggak dengan pasal ini? Secara pribadi dulu. Gini, ya. Saya ini bukan orang hukum. Ya. Jadi saya selalu mendapatkan opini hukum. Dari yang pertama kali saya begitu dapat KUHP-nya, saya dapat minta opini dari Kumham, Prof. Edi, menyampaikan ke saya. Terus dari Parekraf sendiri ada panel of lawyers, Bapak sangat mengerti itu, memberikan masukan, dan masukan-masukan itu kepada saya yang memberikan advice bagaimana langkah pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Saya pribadi melihat, karena ini kan bukan hanya pasal ini, banyak ada mengenai ya, ada mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, anti korupsi, ada masalah kebebasan berekspresi, ada juga masalah pidana dan lain sebagainya. Ini secara keseluruhan ini harus kita tampung karena upaya the intent of the law. Saya ingat banget karena waktu dulu Bang Hotman kasih saya waktu ada satu kasus, Bang Hotman
memberikan advice kepada saya 25 tahun yang lalu, intensi daripada law, filosofi daripada hukumnya itu apa? Sebagai orang yang awam yang tidak mengerti hukum, saya berhusnuzon, berpikir baik bahwa tujuan ini adalah reformasi untuk justru melakukan perbaikan-perbaikan dari sistem hukum kita. Nah, sehingga pasal per pasal inilah para lawyer yang harus terjun untuk memberikan masukan. Kami sendiri untuk Parekraf sudah sepakat dengan Komisi 10 untuk yang berkaitan dengan pariwisata akan diadakan suatu hukum yang lex spesialis khususnya di Undang-Undang Pariwisata. Ini yang akan dibahas tahun depan dan akan diketok tahun depan. Oke. Jadi ada dari Komisi 10 pun sudah prihatin sudah menyampaikan akan memikirkan bagaimana caranya agar jangan ini berdampak ke pariwisata. Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya, pernah nggak menemukan ada negara di dunia yang ada undang-undang yang mengatakan bahwa dua single kalau melakukan hubungan intim itu merupakan perzinahan, khususnya bisa dilaporkan oleh anak atau keluarganya. Hanya nanya soal fakta aja, bukan opini, Pak. Saya karena tidak mengerti hukum dan tidak membaca hukum negara per negara, nggak tahu. Tapi nggak pernah dengar. Nggak tahu dan nggak pernah dengar. Oke, Kalau nggak tahu ya nggak pernah dengar lah. Gimana sih, Pak? Saya kasih kesempatan kepada Pak James Purba sebentar. Pointer-pointer apa yang relevan terkait dengan para wisata? Silakan Pak James Purba, pengacara senior. Kalau dilihat memang di dalam aturan KUHP baru ini, walaupun nanti baru akan berlaku 3 tahun, ya, bahwa hubungan seks ya di luar pernikahan oleh orang dewasa, yaitu menurut aturan ini kena pidana, tapi delik aduan, artinya bisa diadukan oleh orang tua, ya, kemudian oleh anak. Nah, pertanyaannya adalah orang dewasa seharusnya kan bebas melakukan perbuatan hukum, artinya cakap melakukan perbuatan hukum karena sudah dewasa. Tapi kalau mengacu kepada undang-undang ini, ya tetap bisa kena pidana karena orang tuanya yang sudah jujur melaporin anaknya yang muda ataupun masih jomblo umur 50 tahun ya kena. Ya, karena memang intinya tidak boleh melakukan itu ya tanpa ikatan perkawinan, itu sebenarnya spiritnya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kan urusan seperti ini kan urusan moral, ya, urusan moral yang mana urusan moral ini ya cukuplah rohaniwan yang mengurus lah untuk membuat para umatnya lebih bermoral. Tapi ya negara nggak perlu campur tangan lah urusan seperti ini ya menurut saya. Ya. Karena kalau dilihat dampak lebih jauh, kalau diberatkan orang tua sebagai pelapor, sebagai syarat deliknya, mana ada orang tua mau menjarakan anaknya gara-gara berhubungan seks dengan tetangga atau pacarnya misalnya. Itu hampir boleh dikatakan ya tidak mungkin terjadi juga. Ada orang tua yang tega untuk melaporkan anaknya. Hukum itu kan harus bisa memberikan manfaat. Nah, sekarang apa manfaat yang didapat kalau undang-undangnya seperti ini? Ini pertanyaan kita sebenarnya. Nah, yang kita belum paham adalah setiap undang-undang itu kan harus ada filosofinya. Apa filosofi sehingga ada pasal seperti ini? Nah, kalau untuk dunia pariwisata, ya orang terancam ya, tidak merasa nyaman apabila ada ketentuan seperti itu. Tapi kalau orang dewasa dengan kesadarannya sendiri tanpa pesan melakukan sesuatu, ya itu tanggung jawabnya dia sendiri lah, bukan ranah negara untuk mengurus. Pariwisata kita bergerak menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, Indonesia sekarang posisinya naik 12 peringkat, Bang. Di World Economic Forum yang di Davos itu, mereka mengadakan penelitian dan indeks pariwisata Indonesia naik 12 peringkat di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam karena fokus kita kepada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan pasca pandemi ini, 18 bulan terakhir. Kita juga sudah bisa menarik sekitar 5,2 juta targetnya tahun ini dari estimasi awal yang hanya 2,5 juta, jadi 2 kali lipat. Jadi ini sebetulnya lagi kebangkitan. Tiba-tiba ada KUH pidana ini. Ini menjadi pertanyaan gitu kan? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Yeah. Tapi saya merasa bahwa kita punya tanggung jawab semua sebagai bangsa dan negara. Saya bicara sama kolega-kolega saya, pandangannya seperti ini di pemerintahan. Ini yang kita coba sosialisasikan dan
civil society termasuk Abang yang ada di sini, kita minta tentunya masukannya sehingga secara konstruktif kita betul-betul meningkatkan tentunya kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih banyak, mereka aman, nyaman, dan menyenangkan, dan kita menghormati sekali konstitusi kita dan budaya kita, suatu hal-hal pribadi gitu, ranah-ranah privat itu nggak akan kita sentuh. Misalnya saya sudah memberi kepada hotel, itu daftar tamu dan semuanya itu tidak boleh karena ada masalah privacy di situ, tidak boleh kalian buka-buka itu. Yeah. Itu sebuah hal yang sangat private. Aman, Hotman aman ya. Hotman aman, super aman. Dan saya kemarin baru dari beberapa destinasi dan ternyata memang bergerak. Wisata kita ini menjadi wisata yang alam, budaya, wisata yang berbasis ekoturism, wisata yang berbasis sports tourism. Jadi itu memang arah dari pembangunan kepariwisataan kita. Sehingga tahun ini target kita 1,1 juta lapangan kerja baru bisa tercipta, dan tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Ada 3 pasal di sini yang terkait dengan turisme dan investasi asing. Ya, satu pasal 411 tentang perzinahan. Menurut pasal ini ada 2 jenis perzinahan. Satu, perzinahan pertama dilakukan oleh yang terikat dengan perkawinan. Ya, yang terikat dengan perkawinan. Ya, dua-duanya atau salah satu. Itu dari dulu memang sudah kita terima, dan itu sudah lama di KUH pidana, sudah ratusan tahun. Perzinahan kedua adalah dua-duanya single. Dua-duanya single, ya. Tapi kalau anak dari salah satu pihak atau orang tuanya lapor, bisa melaporkan itu sebagai perzinahan. Itulah namanya disebutkan sebagai delik aduan. Contoh nih, seorang janda yang sudah 30 tahun menjanda, tiba-tiba seorang ketemu pengusaha di Kopi Joni yang juga sama-sama single, dan mereka akhirnya melakukan hubungan intim. Itu tergolong perzinahan kalau orang tua si janda atau anak si janda atau anak si laki atau orang tua si laki melakukan laporan polisi. Sehingga banyak pertanyaan, di mana filsafat hukumnya, di mana legal reasoningnya. Lama-lama seorang wanita janda harus minta izin kepada anaknya kalau mau hubungan intim dengan laki-laki lain. Itu yang kurang dipublikasikan kemarin, bahwa memang itu tidak otomatis harus ada laporan dari keluarganya, orang tua atau anaknya. Itu yang kemarin sampai CNN segala macam. Satu lagi yang juga dikhawatirkan yaitu pasal 422 tentang kumpul kebo. Ternyata kumpul kebo walaupun tidak terikat dengan perkawinan, dua-duanya single juga kena, asalkan ada pelaporannya sama lagi orang tua atau anaknya. Nah, itulah pasal kumpul kebo ini juga sangat relevan, terutama terhadap orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, investor asing, ya kan, yang memang banyak pacaran sama orang lokal. Itu salah satu yang dikhawatirkan. Pasal 422 tentang kumpul kebo. Jadi tinggal bersama pun belum tentu mereka melakukan hubungan intim. Tinggal bersama pun di sini disebutkan itu adalah pidana, tapi delik aduan. Walaupun dua-duanya single. Itu salah satu pasal. Satu lagi pasal yang bukan delik aduan. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Pasal 426, yaitu tentang alkohol. Ini yang bisa nanti turis bisa jadi sasaran. Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk, ya, orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara 1 tahun. Jadi misalnya lu lagi berdansa la gitu kan, kayak Hotman gitu. Ya kayak gua lah. Tiba-tiba rekan gua ini tambahin minuman saya, dia yang masuk penjara bukan aku, padahal aku yang mabuk. Makanya saya bilang ini logika hukumnya di mana. Tapi yang paling bahaya adalah orang yang dalam rangka pekerjaannya pun menambah minuman masuk penjara. Waitress bar. Nah, ini dia nih. Itu pariwisata juga. Iya, pariwisata kan. Iya. Hotel, restoran kan. Benar. Jadi misalnya si orang mabuk ini misalnya sudah mabuk atau mungkin hanya sekedar tipsi. Hai mas, waitress katanya, tambah minuman. Ya wajar dong, pelayan restoran kan nambah. Pelayan restorannya kena masuk penjara. Karena mengakibatkan tambah mabuk. Karena dia menambah minuman.
Sementara pengertian mabuk di sini nggak diatur. Apakah tipsi atau apa? Dan biar Pak Menteri mungkin sudah tahu, turis tahu yang ini baru tahu. Oh belum tahu. Turis-turis asing itu kan kalau kumpul di bar bisa sampai 10. Teriak-teriak pasti ada satu yang tipsi lah. Pasti ada lah. Bayangkan nanti kalau pas ini bukan delik aduan loh. Bayangkan nanti ada oknum polisi mulai mengintai. Nah ini merupakan satu objekan yang mantap ini. Diintai dulu kan. Begitu dilihat satu pura-pura mabok atau seolah-olah tipsi, begitu temannya nambah minuman, tangkap langsung. Si waitressnya. Si waitressnya ataupun temannya yang nambah. Jadi misalnya kita minum nih, coba dulu Pak. Tos gitu kan, tuh whisky nih whisky. Nah, Bapak minum Irish coffee. ya Irish coffee. Terus Bapak saya tambah lagi whisky ya kan. Bapak udah mulai oyong nih ya. Nah, menurut pasal ini yang maboknya tidak dipidana, akunya yang menambah minuman dipidana. Makanya saya bilang yang menjual, termasuk yang menjual. Ya, pemilik kafenya Ya juga. pasti itu kan dalam rangka pekerjaan. Ya berarti semua lah orang yang terlibat. Ini paling membahayakan ini. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencegah orang mabuk, kenapa yang orang mabuknya tidak dipidana? 1 tahun lagi. 1 tahun penjara. Itu kira-kira Pak. Jadi Bapak benar-benar tidak setuju pasal yang mengenai alkohol ya? Semua masukan ini nanti akan kami bicarakan dan mungkin di Undang-Undang Pariwisata akan kita perjelas. Spesialis. Ya, supaya karena restoran dan kafe termasuk hotel, karena ini Benar. di hotel juga ada, termasuk beach club, Atlas dan Holy Man, bukan Holy Man, karena Hotman kan Holy Man. Jadi itu salah satu industri yang banyak menciptakan lapangan kerja. Dan Bapak Dan waiter itu. waiter itu yang kasihan waiter. Kasihan dia hidup dari Benar. gaji dan tips. Dia bukan hanya itu, dia jual Menambah- minuman normal, orang kalau- nambah. Kalau menambah order dan segala macam kan orang kasih tips. Benar. Itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Benar. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai ini jadi pasal yang memberatkan mereka Dan bukan delik aduan lagi. dan mereka nggak bisa memberikan pelayanan karena begitu dia nggak yakin ini Dia ngasih tambahan. akhirnya dia daripada dia masuk pidana. Benar. Nah ini yang harus kita sosialisasikan, harus kita perjelas nanti di Terima kasih Pak. Undang-Undang Pariwisata. Mungkin Bapak udah lihat sendiri kan Bali. Bapak waktu corona kan udah lihat betapa Udah. sepinya jalan itu. Satu pun bule nggak ada di jalanan. Nggak ada Pak. Nggak ada. Habis itu seperti ghost town. Seperti ghost town, seperti rumah hantu. Ya kalau baru mulai menggeliat, tiba-tiba sekarang digoncang lagi. Hanya minum aja nggak boleh, tambah minuman nggak boleh, bahaya kan. Live. Tobing mana Tobing? Ya ya. Sini. Maaf ya. Cuman saya dengar tadi Bapak sudah bicara dengan DPR yang artinya akan memikirkan bagaimana supaya tidak ada impact ke pariwisata. Saya rasa sekarang masalahnya bukan masalah impact, adalah langkah-langkah konkret dari Kementerian Bapak. Saya menyoroti kebijakan misalnya, apakah alangkah baiknya kalau dari Bapak mengeluarkan keputusan menteri atau PP, peraturan pemerintah atau Kepres, pengecualian khusus Bali Pak. Karena Bang Hotman tadi menyoroti di Bali ini udah khawatir nih apa yang terjadi, apakah akan ada unsur pemerasan. Nah ini mungkin ada langkah konkret dari Bapak untuk mengambil Preventif. ya segera Ya. Pak. Mungkin ada pendekatan lebih ke istana supaya ada Kepres khusus untuk daerah Bali Pak. Ya Supaya kita semua berjalan lancar. kita sedang dialog dan ini sangat dinamis ya Bang ya. Karena nggak bisa hanya Bali, karena Danau Toba juga menanyakan hal yang sama, ini destinasi super prioritas. Ya. Ada Labuan Bajo juga, Benar. ada Manado yang lagi booming semua dengan Ya. Cina mau dibuka ini. Bukan apa Pak, saya potong Pak. Kenapa Bali? Karena faktanya Bali adalah penghasil devisa tertinggi loh buat Indonesia Pak. Itu fakta Pak. Iya. Nah kalau ini Secara- goncang, bayangkan kalau turisnya itu jauh berkurang. Artinya mengimpas kepada masyarakat Bali. Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah langkah konkret dari Kementerian Bapak loh Pak, maaf Pak, untuk segera mengambil langkah-langkah, bukan hanya memikirkan. Oh, Kita nggak perlu pikiran, ada keputusan Pak. Udah Pak, Gitu. kita kalau nggak bergerak
Kalau kita nggak bergerak, saya nggak di sini. Nah, ini bergerak ini. Ini bergerak. Saya sudah ke tim sudah ada di Begini, Pak. market yang sama. Gini, Pak. Santai, Saya Pak Tobing yang akan menentukan pendapatan tourism revenue itu adalah orang yang datang ke sini, Pak. Ya. Bukan, mohon maaf kata, bukan perdebatan di sini akan mendatangkan Bukan tourism saya hanya revenue. masukan loh, Wan. Tapi masukan nggak apa-apa. Makanya saya memastikan tidak ada pembatalan dulu nih buat Nataru, tidak ada pembatalan dulu. Dan per Jumat kemarin belum ada pembatalan yang signifikan. Dan ini Astunkara, alhamdulillah. Semua teman-teman di Bali bersatu padu. Tidak ada yang menyampaikan narasi negatif, tapi perbaikan konstruktif seperti masukan dari Bapak itu harus kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau saya khususkan Bali, yang lain pada teriak karena mereka juga khawatir ada pembatalan di Labuan Bajo, di Danau Toba, di Manado, di Lombok, Bang. Sekarang lagi meningkat Ya. dengan MotoGP dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita lihat dan saya akan berikan surat edaran. Terima kasih masukannya untuk panduan kepada semua penyelenggara pariwisata dan ekonomi kreatif, hotel, restoran, kafe, terutama untuk tadi nih beberapa poin-poin yang Ya. akan angkat Ya. supaya mereka punya panduan gitu. Ya. Jadi ini dari kami sembari menunggu nanti undang-undang pariwisata dan turunan dari undang-undang baru ini yang baru diketok. Kekhawatiran ini sudah disampaikan teman-teman. Ya. Sudah oleh saya, oleh Pak Haryadi Sukamdhani, oleh Ketua PHRI Bali, oleh Wakil Gubernur Bali, Chairman Bali Tourism Board sudah menyampaikan. Tapi ini gini, yang sudah lalu ya kita sudah lihat ini sudah diketok. Nah, jalan ke depannya seperti apa nih? Kita selamatkan masukan yang tadi harus kita konkretkan. Tapi gini Pak, kita bukan hanya memikirkan, kita sudah mengambil langkah agar ada solusinya. Konkretnya seperti apa? Nah, kita akan menata nih langkah-langkah ke depan dengan perbaikan narasi ini kan. Kalau BBC sampai keluarkan, CNN sampai keluarkan, ini kan harus Ya. kita counter. Bahkan PBB. Bahkan PBB itu kan harus kita counter. Jadi Kemlu udah panggil PBB, saya udah bicara sama CNN kemarin. Ya. Saya akan pastikan, saya bilang saya jamin pribadi, saya yang jamin. Saya ini pengusaha jarang mau ngejamin, tapi saya guarantee bahwa wisata Anda di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan Oke, saya Pak akan pastikan bahwa pasal-pasal yang dikhawatirkan ini tidak terjadi pada Anda. Terima kasih tanggapannya.